aku sendirian nih. Aku doang kayaknya yang pengen tahu nih HPP-nya. Ada yang mau tahu nggak HPP yang tadi dilihat barangnya? Oke, ada ya. Oke, mungkin teman-teman di sini kalau kalian baru akan memulai, ini penting banget buat teman-teman supaya, kenapa? Supaya nanti pada saat nyampe di Indonesia, nggak kaget ternyata HPP-nya segini. Karena ngiranya 1 juta, ternyata sampai Indonesia 1,5 juta. Nah, supaya teman-teman nggak terjebak sama salah perhitungan kayak gitu, sebentar lagi aku akan panggilkan partnerku, dia adalah CMO, Chief Marketing Officer dari Imported.org. Kurang lebih aku ceritain sedikit kalibernya ya, dia pernah juga dikirim ke Cina, bisa dilihat orang Cina tapi nggak bisa bahasa Mandarin ya, Cindo gitu ya, Koko. Namanya Sergio Serrano, dia akan bantu teman-teman untuk simulasi HPP dengan beberapa metode, mulai dari manual nanti sampai ada yang otomatisnya. Oke, kita sambut Kak Sergio, boleh merapat teman-teman, silakan Kak Sergio. Oke, terima kasih Putri. Teman-teman, aku coba gambarin sedikit pakai papan tulis, jadi teman-teman kalau misalkan yang di bagian belakang, nanti takutnya nggak kelihatan, jadi agak merapat aja ke depan ya. Biar asik, makin deket makin asik ya kan. Hanan bantuin Han. Ke tengahin aja. Oke. Yang di zoom, suaranya masuk? Di zoom? Aman? Oke. Yang di sebelah sini ketutupan nggak? Aman? Aman ya? Mulai ini mau balik ke Zoom awal, aku minjem mic mau balik ke Zoom. Aman kan? Aman? Zoomnya diambil lagi. Oke. Aku mau invite. Oh, ini kelihatan ya? Biar teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini versiku ya teman-teman ya, aku izin jelasin versi gampang dari caraku aja deh, cara sederhananya. Jadi kalau misalkan kita ngomong HPP, kelihatan nggak ya? Atau harga modal, ya kan? Kan ceritanya kita mau ngimpor, mau tahu, kita mau dagangin, kita bisa dapat untung berapa gitu kan? Berarti kan mau untung berapa, kita harus cek harga modalnya berapa. Nah untuk dapetin si harga modalnya, itu kurang lebih, yang pertama, itu kita perlu tahu harga produk pastinya. Harga produk ini kita dapetin dari supplier. Ya, kayak yang tadi kalau misalkan ikut sama rombonganku, ini kita ke supplier, ini yang pertama, yang kita, jatuh, sorry. Yang pertama yang kita cek di sini tuh adalah MOQ atau adalah MOQ atau minimum order quantity. Yang kedua adalah harganya. Kalau misalkan aku biasanya mintanya adalah harga X work atau EXW gitu. Harganya harga X work nih. Dalam nominalnya RMB. Bukan USD. Ya, tapi kalau teman-teman muter ke sini biasanya nanti cek. Biasanya ditawarinnya harga USD, tapi nanti teman-teman mintanya harga RMB aja X-Work. X-Work tuh apa sih? Ada yang udah tahu? Ada yang udah? Cakep. Yang belum tahu ada yang mau dibantu dijelasin dulu? Boleh ya? Izin ya bentar ya. Ah, nggak usah. Oh nggak, kirain nggak usah. Nggak apa-apa, izin bentar ya aku jelasin ya. Jadi, let's say ini adalah supplier. Ini manufakturnya. Ini kasih pintu deh ya. Ini manufaktur. Habis itu, ini ceritanya kapal. Ceritanya kapal ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongnya harga X-Work, ini posisi barang nih masih di sini nih. Masih harga, ibaratnya harga toko di sana lah. Jadi harga barang ketika posisi barang tuh masih di sana, masih di tempat supplier. Kalau misalkan yang di sini biasanya mereka ngasihnya harga FOB. FOB tuh di sini nih. FOB itu maksudnya gimana? Jadi barangnya dari sini itu udah diurusin sama mereka sampai ke naik kapal.
Jadi posisi barangnya udah di sini. Jadi ini udah include biaya tracking, biaya pengiriman dari sini ke sini, biaya dokumen untuk booking kapal, biaya dokumen untuk dan lain-lainnya. Cuman untuk proses ini itu sebenarnya nanti bisa dibantu sama pihak importir. Jadi kenapa teman-teman bisa minta harganya yang di sini aja? Makanya jadinya harga ex-work. Gitu. Kebayang ya? Jadi kalau ke supplier bisa minta harga ex-work aja dalam nominalnya RMB. Ini untuk perihal harga produk. Kebayang ya sampai sini ya harga produk. Jadi pertama tanya MOQ-nya berapa, minimum order quantity-nya berapa. Yang kedua itu harga ex-work atau harga toko di sana lah. Masih harga toko, belum termasuk ongkir, belum termasuk biaya booking dan lain-lain dokumen-dokumennya. Harga barang aja tok. Harga barang tok dalam nominalnya RMB. RMB ini kata lainnya dari Chinese Yuan lah. Renminbi, betul. Ini harga pertama, selesai, harga produk. Dari harga produk, udah selesai. Yang kedua, kita mau ngitung ongkos kirimnya berapa dari Cina ke Indonesia. Yang pertama opsinya kan bisa lewat laut pengirimannya. Dan yang kedua bisa lewat udara atau pesawat, kapal, gitu. Nah ini kurang lebih teknis perhitungannya beda. Kalau pengiriman laut, yang kita cari adalah CBM atau dimensinya nih, berapa CBM. Kita ngitungnya dari sini. Kalau misalkan untuk yang pengiriman udara, ini hitungnya rata-rata pakai kilogram. Kayak gitu. Nah, kita coba simulasiin perhitungan laut. CBM itu apa? CBM itu adalah cubic meter. Meter. Atau meter kubik. Ini meter. Cara ngitungnya gimana? Jadi kita punya produk nih. Safira mana? Tadi contohnya? Tadi kita kebetulan udah coba nyamperin, ada supplier. Tes. Oh, ya. Nah, Oke, tadi kita udah ke salah satu supplier ya yang jual mainan anak. MOQ-nya 24 pieces, Kak Gio. MOQ 24 piece. Iya. Oke. Oke. Piecesnya itu ada di 20,4 RMB. Sekitar 46.920 rupiah. Ya. Berapa CBM? Untuk satu piecesnya itu ada di 0,442 Satu CBM. kardus. Ya, satu pieces ya, satu kardus benar. Satu kardus. Itu kita punya satu kardus dari supplier. Nih. Nih satu kardus ya. Dari satu kardus, ini dapat 24 piece. 24 piece isinya. 24 piece produk yang tadi. Nah, ini kita hitung. Ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Ini kita hitung. Panjang kali lebar dikali tinggi. Panjang kali, jelek banget tulisannya ya, sorry. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, tapi kan ini dalam sentimeter. Ya. Kan kita mau nyarinya meter. Makanya panjang kali lebar kali tinggi. Dari sentimeter, mau kita hitung ke meter, ini kita bagi 1 juta. Gitu. Contoh, misal, ini 100 cm, ini 100 cm, ini 100 cm, berarti jadinya adalah 100 kali 100 kali 100, panjang kali lebar kali tinggi, contoh ya, dibagi 1 juta, dapatlah 1 kubik, 1 CBM, gitu. Nah kalau dari supplier yang tadi, dapat contohnya, satu ini adalah 0,42 CBM untuk satu kardusnya. Nah minimum ordernya adalah 3 kardus.
Berarti berapa ongkos kirim yang harus kita bayarkan untuk 3 kardus? Kan pertanyaannya kayak gitu. Ya. Berarti tinggal 0,42 dikali 3 kardus. Jadinya 1, Bentar. sebentar. 0,442 dikali 3, 1,326. 1,326. Jadinya adalah, hapus ya, sorry ya. Jadi catat kan teman-teman? Satu kardus itu sama dengan 42. 0,42 CBM. Berarti kalau misalkan 3 kardus, tinggal ini dikali 3. Karena satu kardusnya ukurannya segini, panjang kali lebar kali tinggi, dapatnya segini. Berapa? 1,326 CBM. 1,326 CBM. CBM. Ini adalah dimensi untuk 3 kardus, karena minimum ordernya tadi 3 kardus. Jadi kita perlu ngitung 3 kardus, ongkos kirimnya berapa. Ini 1,326, kalau barang sama importir, let's say teman-teman hitungnya, per 1 CBM-nya biayanya adalah Rp3.500.000. Jadi berapa? Dikali Biaya 3 ongkos juta. kirimnya untuk 3 kardus tinggal 1,326 dikali 3,5 juta. Dapatlah Berapa, ada yang tahu? 4 jadi- juta jadi berapa? 641 ribu. 4 juta 641 ribu. 4.641.000. 41 ribu. Ini adalah ongkos kirim untuk 3 kardus tadi tuh. 3 kardus yang sebesar 1,3 CBM, 1,32 CBM. Ini lumayan gede sih. 1 CBM tuh ibaratnya ini panjangnya 1 meter, tingginya 1 meter, lebarnya juga 1 meter. Gitu. Tapi ini lebih dari 1 CBM. Berarti kan kita dapat ini untuk berapa? 72 piece. Tadi kan 1 kardus 24 piece. Ini 3 kardus. Berarti kan 24 kali 3. Ini adalah untuk per 72 piece. Ini mau ngitung ongkos kirimnya per piece-nya berapa? Bisa dong. Jadinya berapa? Bagi 72 ya. Kita bagi 72 ya. Jadi 64.458. Ini ongkos kirim per piece-nya. Tadi harga produk adalah, nih, harga produknya 20,4 RMB. Anggaplah 2000 lah, 1 RMB 2000 biar gampang aja. Jadi berapa? 40.800. 40.800 per piece. Harga produk udah dapat, biaya kirim udah dapat, berarti tinggal kita hitung perhitungan pajaknya. Nah, tapi sebelum masuk ke perhitungan pajak, ini untuk teman-teman, kalau misalkan bareng sama importer ORG, kita tuh sering ada promo. Promonya buat apa? Jadi promonya kita bisa sering ngadain free ongkos kirim sampai dengan 50 sampai dengan 100%. Jadi kalau teman-teman lagi ngikutin promonya kita, ini lebih gede biaya kirim daripada harga barangnya. Ini bisa jadi 0 atau setengahnya. Jadi teman-teman bisa dapetin HPP yang lebih murah. Gitu. Berarti sekarang tinggal kita hitung yang terakhir, biaya pajaknya. Sampai sini, boleh aku hapus ya? Harga pertama, harga produk udah dapat, harga ongkos kirim udah dapat, bahkan bisa teman-teman dapetin ongkos kirim gratis. Yang 3, tinggal kita hitung pajaknya. Nah, pajak ini ada 3. Kita hitung dari BM atau bea masuk, PPN, PPH. Gitu, variabelnya ada 3. Dan ini bukan dari kita yang nentuin, dari bea cukai. Gitu. Persentasenya berapa itu ditentukan dari yang namanya HS code. Setiap produk itu rata-rata memiliki HS code yang berbeda. Jadi untuk bea masuk, PPN dan PPH-nya di total bisa jadi beda-beda gitu. PPN sekarang 11% ya? Iya, benar. 11%. Berarti ini PPN adalah 11%. 11%. PPH PPH-nya kita dapat di 7,5%. 7,5%. Bea masuknya Ada di 15%. 15%.
Tulis dulu kali HS code-nya ya Kak Gio, berapa HS code-nya? HS code-nya ada di 9503 0029. 0029. Nah sekarang tinggal kita hitung. Tadi harga produk berapa? Harga produk Harga produk berapa? 40.800 satu piecesnya. Totalnya ya, kita total. Totalnya berapa? Dikali berapa tuh tadi? 72. 72 pieces. 72. 2.937.600.000. Harga 72 piece ya. Itu 2.937.600. Benar. Nah, ngitung bea masuknya itu tinggal ini Oke. harga produk dikali ini berapa persen? Berarti 15%. Ngitung PPN, ini harga produk ditambah bea masuk, ini kan udah dapat bea masuknya berapa? Baru dikali 11%. PPH sama nih, harga produk plus bea masuk dikali PPH-nya berapa nih? 7. Gitu teman-teman. Kebayang nggak? Jadi pertama kita hitung dulu bea masuk berapa. Cara ngitung bea masuknya adalah harga produk totalnya tadi buat 72 piece 2 juta sekian dikali bea masuknya 15%. Dapat dari mana 15%? Dapat dari ini. Jadi ini juga kita mintain ke supplier. Jangan lupa HS code-nya. Biar apa? Biar kita nggak usah capek-capek ngafalin supplier. Dan ini bisa kita dapetin sebelum transaksi. Sebelum kita transaksi bisa kita mintain ke supplier. Supaya apa? Supaya bisa ngitung harga modalnya berapa. Kalau misalkan harga modal yang aja nggak tahu, masa mau ditransaksiin kan gitu ya? Gitu. Jadi ke supplier jangan lupa tanyain HS code-nya. Dari sini ya ngecek HS code-nya itu bisa di nih. intr.insw.go.id ini website resmi pemerintah. Udah dapat HS code-nya berapa? Masukin ke sini. 8 digit ini. Nah ini udah kebetulan tadi udah dicariin sama Syafira. Dapat biaya masuknya 15%, PPN 11%, PPH-nya 7,5%. Gitu. Jadi ngitung biaya masuknya adalah harga produk dikali 15%. Harga produknya untuk 72 piece sekian dikali 15%, dapat BM-nya berapa? 440, 640. 440. Ini atasnya aku hapus ya. Dicatat teman-teman, ntar ada kuis dari Kak Gio. Bea masuknya berapa? 440, 640. Nah, untuk PPN, ini harga produk, mana sih? Harga produk plus ini. Berapa, Fir? 29, 37, 600. Dikali berapa tadi? 11%. Ini harga produk totalnya, ditambah ini dulu, baru dikali 11%. 317, 606. 317, 606. 606 PP. Sama berarti. PPH-nya Tadi berapa? 440. sama. Iya, Bea oke. masuk ditambah harga produk ditambah bea masuk baru dikali 7,5%. 7,5% dari HS code tadi ya. 253.368. 253.368. 368. Udah ini tinggal di total berapa? Kita tambah ya. Mm-mm. Bentar. 440, 640 ditambah 317, 606. 1.011.614. 1.011.614. Harga produknya 2,9. Pajaknya sekian. Ongkos kirimnya tadi berapa teman-teman? Ongkos Ada yang kirimnya ingat? udah kehapus. Ini aku lupa. Ada yang ingat? Ini aku lupa. 4,6 ya? Ya, 4.631 ya kalau nggak salah. Per Ada yang piece tadi itu ya? 64.000 per piece. Ya. 64.000 per piece kali 72 piece berapa? Ya, 64.000
dikali 72. 46.000. 4.600.000. Ya, sekitar segitu. 4.600.000-an ya? Bener nggak sih? Iya, 46 sekian. Ada yang nyatet nggak? 4.600.000 let's say lah. Harga produk 2.937. Ini baru dijumlahin semua, dibagi kuantiti, dapatlah HPP-nya berapa. Nah kalau misalkan teman-teman lihat di sini, yang paling mahal variabelnya di sini nih, ongkos kirim. Pajaknya cuma sekian, harga produk sekian, ongkos kirim lebih mahal daripada harga produknya. Nah ini makanya kenapa paling enak lagi ngikutin promonya importir.com. Jadi teman-teman ongkos kirimnya bisa dapat diskon 30%, 40%, 50%, bahkan untuk teman-teman member, itu di awal biasanya kita selalu bagiin free 1 meter kubik. Jadi untuk teman-teman biaya impor pertamanya itu bisa dapat gratis. Jadi biaya ini hilang. Ongkos kirimnya, teman-teman mau ngitung HPP, tinggal ngitung ini sama ngitung ini. Jadi HPP teman-teman lebih murah, harga modal lebih murah, jualnya bisa lebih cuan. Gitu teman-teman kurang lebih untuk simulasi perhitungan HPP. Ini kita totalin dulu kali Kak Gio, terus dibagi kuantitinya biar dapat HPP per piecesnya berapa gitu. Boleh. Lah. Boleh ya. Ini jadi total dari 1.100.000 sekian, 4.600.000 sekian, 2.900.000 sekian, itu ada di 8.549.214. 8.549 di 214 ya benar. 214. Nah, ini kita bagi 72 piece. 72 pieces. Jadi satu pieces mainan tadi itu ada di 118.700. 118.700. 700. Gitu, teman-teman kurang lebih cara ngitung HPP. Ini tadi ongkirnya tetap dihitung ya. Cuman kalau misalkan ongkos kirimnya dihilangin coba Fir. Gimana tuh? Bentar ya. Tinggal 1 juta tambah 2,9. 4 juta dibagi 72. Setengahnya hilang. Iya, benar. Setengahnya langsung hilang. 37 600 dibagi 72 pieces tadi ya? Iya. Oh, kok jadi banyak banget, bentar. 1 juta tambah 2,9. 614 ditambah 2937 600. Dibagi 72. Nih, 54. Kok jadi Jadi, iya kan Iya, ini benar. Oh, iya, ongkos benar. kirimnya hilang. Iya, ya. Jadi ini udah bisa dapat harga 50% lebih murah. Jadi HPP teman-teman bisa lebih murah. Nah untuk teman-teman yang tertarik, jangan lupa. Ini kurang lebih perhitungan simulasi HPP kayak gini. Untuk teman-teman yang mau nanya, bisa masih ada pertanyaan. Kita punya tim yang siap. Di sebelah sana juga kita punya booth. Teman-teman bisa sampai nyamperin boothnya ke sana ya, Pak Ayas. Iya, benar. Ibu Putri ada? Bisa nyamperin ke booth, bisa nyamperin ke sini, ada teman-teman dari tim importir yang siap untuk ngebantuin teman-teman. Dan juga besok kita masih ada acara, gini dulu. Tadi yang nonton materinya Victoria Wong, ini nonton semua? Seru? Seru? Menurutku menarik, jadi kayak gini buat teman-teman yang belum terlalu kebayang jadinya ya. Karena kebetulan aku di kantor juga kegiatannya adalah marketing. Jadi, tadi itu materinya menarik banget buatku, apalagi untuk teman-teman yang punya kebutuhan bisnis impor. Teman-teman bisa dapetin produk yang bagus, teman-teman bisa marketingin dengan cara yang bagus, baru nanti bisnis teman-teman bagus. Karena percuma kalau misalkan teman-teman punya produk yang bagus, tapi nggak ada yang tahu kalau produk teman-teman itu bagus. Jadi metode pemasaran yang tadi dijelasin sama Victoria Wong atau Cici Konten, menurutku itu keren banget. Apalagi untuk teman-teman yang baru mulai. Jadi dari awal kan udah banyak sebenarnya yang jualan barang-barang yang mungkin akan teman-teman mainin. Bener, setuju? Tapi dikemas dengan gaya marketing yang baru, yang lebih unik daripada penjual-penjual lainnya, sehingga teman-teman bisa lebih stand out dibandingkan penjual yang lain. Jadi produk teman-teman yang akhirnya akan dilirik sama calon pembeli. Gitu tadi kalau misalkan teman-teman ada yang belum terlalu kebayang ngapain sih belajarin TikTok, IG Reels. Karena kalau teman-teman bayangin zaman dulu metode marketing udah dijalanin dari zaman dulu. Kalau zaman dulu marketingnya lewat TV. Cuman berapa mahal iklan di TV? Berapa banyak penjualan yang kita dapetin melalui iklan di TV? Kita nggak ngitung. Tapi melalui gaya marketing yang sekarang, itu udah bisa lebih murah
dan juga lebih terukur gitu. Konten kayak gimana yang menghasilkan penjualan itu bisa diukur semuanya. Jadi teman-teman bisa dapetin produk yang bagus dari supplier Cina, teman-teman bisa ngemas gaya marketing untuk penjualan yang bagus. Jadi dapetin produk yang bagus, dijualinnya juga bagus, teman-teman bisa dapetin bisnis yang bagus. Gitu teman-teman, kurang lebih untuk hari ini materinya. Kalau teman-teman masih ada yang mau nanyain, mau keliling-keliling ngumpulin data yang tadi, monggo silahkan. Kita masih ada di sini sampai dengan hari Jumat. Besok kita ada materi dari Rio Gandhi. Kalau misalkan tadi Victoria Wong lebih ke sosial media, Rio Gandhi kita bakal lebih ngomongin ke marketplace. Habis itu nanti di hari terakhir puncak acaranya di hari Jumat, kita ketemu sama Chief Marketing Officer dari Bardi, produk Smart Home. Itu kalau teman-teman tahu, bohlam yang bisa dirubah warna-warni. Habis itu ada CCTV juga, ini Bardi, produknya udah oke. Itu produknya juga produk impor, jadi teman-teman bisa belajarin gimana caranya ngebangun brand dari produk impor yang sudah terkenal. Nggak cuma di Indonesia doang, sekarang juga terjual sampai ke Malaysia dan juga Singapura. Gitu teman-teman, kurang lebih. Terima kasih udah nyediain waktunya. Teman-teman boleh nyamperin, boleh gangguin teman-temanku yang ada di belakang kalau misalkan ada pertanyaan. Boleh juga nyamperin booth kita yang ada di pojok sebelah sana, ada tim yang siap untuk nanganin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Sekian dulu dari kami, selamat sore semuanya, sampai ketemu 2 hari ke depan ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Tapi yang pasti ini keuntungannya pasti berkali-kali lipat banget nih. Welcome back Importir YouTube channel. Balik lagi bersama Om Portir. Sekarang kita lagi unboxing